Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita dapat bertemu kembali dalam acara ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah. Salawat berserta salam kita hadiahkan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu kembali hari ini tepatnya di 7 Syawal 1444 Hijriah. Kita akan membahas tentang tema kita yang luar biasa, motivasi keajaiban hamba yang fitrah. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, sudah tidak asing lagi bagi kita. Ya, di sini kita lihat ada dai motivasi nasional yang mana setiap kajiannya memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Beliau termasuk founder Maha Semesta Kuantum. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Muhammad Fadli Sudiro. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair, insyaallah mumtaz. Alhamdulillah. Dari senyumnya saja ya ibu-ibu ya, luar biasa ya Bu ya. Melunturkan hati Bu ya. Iya, subhanallah. Selanjutnya ada narasumber tamu kita yang juga tidak kalah luar biasa. Beliau adalah dai legislator kebanggaan umat yang mana selalu menyampaikan aspirasi masyarakat ya di parlemen, khususnya mewakili aspirasi emak-emak ini sepertinya ya. Karena kita lihat jamaahnya luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Dr. Rudiawan Sitorus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat anak muda. Sehat-sehat alhamdulillah anak muda. Di tengah-tengah kesibukan beliau, alhamdulillah bisa berhadir bersama kita di sini yang nantinya akan mengisi kajian kita yang luar biasa sore ini. Nah, para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain narasumber kita yang hadir, kita juga kehadiran ini jamaah yang luar biasa dari Majelis Muhasabah As-Salam. Majelis Muhasabah As-Salam. Subhanallah. Harus semangat ibu-ibu ya. Karena ini seragam semua ini. Sepertinya ada ribuan jamaah yang hadir di sini ya. Nah, Majelis Muhasabah As-Salam ini juga merupakan binaan daripada Ustadz Dr. Rudiawan Sitorus. Para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepertinya kita sudah tidak sabar lagi ini menunggu mendengarkan kajian yang disampaikan oleh narasumber kita, karena dua narasumber kita ini sungguh luar biasa. Namun sebelumnya kami juga nanti mempersilakan dan mengajak para pemirsa yang ada di rumah ya kan untuk bisa bertanya langsung kepada narasumber kita di line telepon 0811 6100 386. Sekali lagi saya ulangi, 0811 6100 386, dan jangan sampai terlewatkan. Begitu juga nanti kita akan kasih kesempatan kepada ibu-ibu jamaah Majelis Muhasabah As-Salam yang hadir ini, orange semua seragam ini ya. Ini luar biasa, nanti insya Allah kita akan kasih kesempatan untuk bertanya. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada narasumber kita, Ustadz Muhammad Fadli Sudiro, falyatafaddal mashkura. Hai wa syukran Ustaz Rizky Asri, dan tentu yang kita muliakan Al-Muhtaramul Karam, sahabat dan guru saya, Dr. Rudiawan Sitorus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ibu-ibu? Masih ada THR-nya? Masih ya.
Kue hari rayanya masih ada? Kok kosong-kosong aja meja kami ini, nggak ada sampai sini kue hari rayanya ya. Baik. Alhamdulillah, ini adalah ngaji bareng yang pertama pasca Ramadan ya, yang sorenya diisi oleh indahnya Ramadan. Jadi ini pertemuan awal setelah Ramadan dan tentu sangat beruntung bahwa kita sebagai bagian dari hamba yang terpilih untuk membuka acara ngaji bareng ini ya, tentu dengan ustadz kesayangan kita, sang dai dan juga sang legislator Dr. Rudiawan Sitorus ya. Jauh sebelum ibu jatuh cinta sama Ustadz Rudiawan, sebenarnya kami sudah mendua ya, lebih awal ya. Kami sudah lama bersahabat dengan beliau dan di tengah kesibukan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah akhirnya kami kembali bersama di tahun 2015-2014. Kami sempat bersama juga dalam acara Mimbar Agama Islam Ustadz Rudiawan dan hari ini kita kembali dalam rangka spirit dakwah. Baik, bagaimana keajaiban seorang hamba di dalam fitrahnya. Jadi hamba itu ajaib. Ibu-ibu ini misalnya, kalaulah Ustadz Rudiawan Sitorus ya, atas jabatannya dan kewenangannya, rumah ibu Ustadz Rudiawan belikan, mobilnya Ustadz Rudiawan siapkan, anak-anaknya disekolahkan, ya kan? Rumah sakitnya dibiayain, bulanannya 1 miliar disiapkan satu orang satu. Kira-kira gimana? Cocok itu? Ya. Ustadz Darmadi kayaknya yang harus mempersiapkan itu ya. Andai kata dalam jaminan garansi manusia saja, ini Ustadz Rizkil Asri ini salah satu Ustadz muda kesayangan ayah Gubernur Sumatera Utara kita, ya. Bismillah, insya Allah semoga hajinya dimudahkan juga, ya kan? Umrohnya dimudahkan juga. Andai kata jaminan manusia atas kita, Pak Presiden menjamin bahwa semua anak siantar dijamin oleh negara. Gitu Ustaz ya. Fakir miskin dan anak siantar, bukan ya? Oh, anak terlantar itu ya. Bukan anak siantar, kami anak siantar. Ikan asin kami masalahnya. Ikatan anak siantar ya. Ketika jaminan manusia saja sudah mendamaikan hati kita. Andai kata Pak Presiden 2024 presidennya namanya juga dari O. Ya kan? Siapa calon presiden kita? Muhammad Fadli Sudiro lah, siapa lagi ya kan? Ya. Jadi andai kata presidennya menjaminkan semua rakyat kami tanggung biaya kehidupannya. Itu saja kita sudah merasa dalam keajaiban hidup karena semuanya ditanggung dan dijamin oleh pemimpinnya. Ini saat menjadi warga negara yang baik. Sekarang pertanyaannya, andai kata ibu ya, the power of emak-emak ini dijamin garansinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya pemimpin Indonesia, bukan hanya pemimpin Sumatera Utara dan Kota Medan, tapi pemilik semesta alam raya. Itulah keajaiban fitrah menjadi seorang hamba. Maka saat kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidupmu berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Tiada rasa takut, tiada rasa bersedih karena hidupnya berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Kembali kepada fitrahmu sebagaimana engkau fitrahnya berada dalam rahim seorang ibu. Ini semua ibu nih, ya. Pernah nggak kira-kira anaknya rewel di dalam perut? Pernah nggak rewel di dalam perut anaknya? Pernah minta jajan dia? Pernah dia pusing mikirin makan? Pernah dia pusing mikirin hidungnya, telinganya, tangan dan kakinya? Pernah dia nanya, "Mak, gimana telingaku, Mak? Jadi nggak kira-kira bulan ini telinga nih? Jadi nggak kira-kira hidung nih, Mak? Kakiku gimana, sempurna nggak, Mak?" Tidak. Dia cukup jadi hamba Allah saja. Cukup melalui tali ari-ari ibunya. Dia tenang saja dia hamba. Di dalam rahim seorang ibu dia tenang. Keluar secara sempurna. Itulah kalau jadi hamba. Begitu dia membesar, dia sekolah, dia bekerja. Kok malah jadi gelisah. Sudah punya gaji gelisah. Sudah punya kerja gelisah. Sudah jadi profesor gelisah. Sudah jadi pimpinan Kenapa dia gelisah? Nggak jadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak supaya nggak gelisah, balik lagi ke rahim ibunya. Wah,
Jadi kalau dunia ini menggelisahkanmu, kembali kepada fitrahmu seperti seorang anak bayi yang tidak pernah gelisah dengan dunianya. Dia tenang saja. Itulah hamba yang fitrah. Kawaladin waladat su'ummuhu. Seperti anak yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, demikianlah orang-orang yang berpuasa insya Allah. Demikian Ustaz Rizky Lasri. Baik, para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan bagaimana pemaparan kajian dari Ustadz Muhammad Fadli Sudiro sebagai pembuka kajian kita pada sore hari yang berbahagia ini. Nah, selanjutnya kita juga ada narasumber yang kedua, yaitu Ustadz Dr. Rudiawan Sitorus. Ustadz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari salamnya nampaknya THR udah terbagi semua. Alhamdulillah. Ustadz Fadli Sudiro, guru kita, teman saya, sahabat yang sudah lama bersama di dunia dakwah. Ustadz Rizky Asril yang hari ini menjadi host kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu setiap malam dia turun ke langit dunia, dia panggil kita menjadi panggilan yang sangat dia cintai, yaitu ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kamu punya banyak masalah, datang sini. Ku selesaikan semua masalah-masalah. Ya ibadi, wahai hambaku, kamu ada butuh pertolongan, sini aku akan tolong, aku akan bantu. Allah Subhanahu wa taala datang ke langit dunia, menawarkan pertolongan, menawarkan bantuan, memberikan solusi semua masalah kita dengan panggilan ya ibadi, wahai hambaku. Makanya kalau ada hamba yang sudah lama jauh dari Allah, Allah biarkan dia lelah, Allah biarkan dia capek. Sampai akhirnya ketika dia sudah berlari ke sana kemari, tidak ada lagi tempat untuk mengadu, akhirnya Allah yang dia cari. Sama seperti kita berada di ruangan ini. Kalau saya nyalakan lilin di sini, lilin ini mungkin tidak ada harganya. Kenapa? Karena ada cahaya yang begitu terang. Ya Bunda? Tapi kalau cahaya ini dimatikan, maka lilin itu akan menjadi sesuatu yang sangat berguna, bermanfaat. Kenapa? Karena gelap semua. Begitu juga kita di dunia ini. Ketika kita masih bangga dengan harta, bangga dengan jabatan, bangga dengan semua yang kita miliki, seolah-olah itu adalah cahaya yang sangat terang. Sementara Allah seperti cahaya lilin yang sangat redup. Bagaimana supaya cahaya itu kelihatan? Maka Allah padamkan semuanya. Allah padamkan jabatan, Allah padamkan harta, Allah padamkan semua yang dia miliki. Sampai ketika itu seorang hamba nggak punya apa-apa lagi, baru dia bersimpuh mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Apa kata Allah? Kau datang hambaku, lama aku rindu sama engkau. Lama aku mencarimu. Apakah aku akan padamkan semuanya baru kau datang kepadaku? Makanya Bunda sekalian, seorang hamba yang dekat dengan Allah itu ada di rumah sakit. Ketika semuanya sudah padam. Ada di ruang ICU. Kalau kita jalan-jalan ke ruang ICU, melihat di ruang ICU itu banyak orang yang mencari. Ya Rabbi, ya Allah. Kenapa? Karena semuanya sudah padam. Yang ada adalah cahaya Allah. Ya kita jangan sempat dipadamkan Allah dulu. Ya, mulai sekarang kita mendekat ke Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kau datang berjalan, aku akan mendatangi engkau dengan berlari. Masya Allah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita semua Bunda sekalian. Maka ketika kita kembali kepada fitrah, ya, kita kembali kepada Allah Sang Pencipta. Cepat atau lambat kita akan pulang kepada Allah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Mungkin ini. Baik, subhanallah sekali para pemirsa TVRI rahimakumullah. Tadi kita dengarkan bagaimana menjadi hamba yang hakiki. Jadi manusia itu manusia yang hakiki, yang sebenar-sebenarnya hamba. Karena kita hamba yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan begitu juga sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Rudiawan Sitorus tadi, jangan sampai sudah padam, jangan sampai dikasih musibah dan ujian dulu baru kita menjadi hamba Allah yang hakiki. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Baik para pemirsa TVRI rahimakumullah dan jamaah Majelis Muhasabah Assalam yang dirahmati Allah. Ini sepertinya sudah tidak sabar ini muka-mukanya mau bertanya ini ya. Baik, kami kasih kesempatan bagi ibu-ibu jamaah Majelis Muhasabah Assalam, siapa yang ingin bertanya? Iya, silahkan ibu. Sebut namanya, boleh berdiri silahkan. Biar kelihatan cantiknya bu. Allah. Cantik dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairiyah. Ya, silakan Bunda. Silakan bu, pertanyaannya. Pertanyaannya gini Ustadz, sesuai dengan apa yang Ustadz uraikan tadi, bahwasanya manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah. Ya, jadi bagaimana kita ya mensyukuri nikmat Allah itu sebagai manusia yang fitrah. Kemudian bagaimana kita menjadi manusia yang tahu diri gitu Ustadz, bagaimana kita menjadikan manusia sebagai yang tahu diri, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita perhatikan seperti apa yang kata Al Ustadz tadi, bahwasanya manusia itu diberi kesenangan, diberi kebahagiaan, namun dia selalu tidak mensyukuri. Jadi bagaimana sebaiknya kita menjadi manusia yang bersyukur? Itu saja Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini pertanyaannya. Bisnin mubasyarah. Sebelum dijawab, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Masih di program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Baik, terima kasih para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih setia bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Iya, subhanallah masih tetap kompak ya. Nah, tadi kita sudah dengarkan pertanyaan pertama dari Ibu Khairiyah. Sebelum dijawab oleh Ustadz kita minta jawab pertanyaan dari ibu-ibu untuk pertanyaan yang kedua. Boleh dengan siapa? Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Supiana. Rasanya sebagai hamba Allah, kita ingin semuanya fitrah. Apa yang telah disampaikan tadi dari dua narasumber kita. Sisi lain dari sebagai hamba Allah yang fitrah, tentunya hati kita harus lapang. Tentunya kalau bisa kita tidak ada bermusuhan dan sebagainya. Kebetulan hari ini adalah momentum kita di bulan fitrah yang setiap berjumpa saling memaafkan, saling bersalaman. Cuman ada sedikit yang mau kami tanyakan Ustadz, ada yang mengganjal di hati. Mudah bersalaman, mudah memaafkan, tapi ada satu yang mengganjal di hati. Kadang-kadang susah melupakan kesalahan itu. Inilah yang kami harapkan arahan dari Ustadz. Mudah-mudahan nanti kami semua yang ada di sini sebagai hamba Allah, fitrah, tidak cuma bulan ini, tapi seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, kami mintakan kepada Ustadz Narasumber tamu kita, kehormatan. Dr. Rudiawan Sitorus untuk menjawabnya dari Ibu Khairiyah, bagaimana mensyukuri nikmat Allah sebagai hamba yang fitrah.
Ada di sini yang mau ginjalnya dibayar 100 miliar? Berarti satu ginjal 100 Miliar. dua ginjal Dua. mana-mana 200 miliar itu. Luar biasa, kita ini kaya. Oleh karena itu kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebenarnya nikmat Allah itu sangat besar kepada kita. Cara mensyukuri nikmat Allah itu adalah semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW itu Baik. sudah dijamin masuk surga. Fi. Ustadz, Fil Hatib. Ah. Ada yang telepon. Ustaz. baik, kita tahan Ustadz sejenak, Ustadz. Ada ibu-ibu lagi yang mau bertanya? Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rina Dwita. Dalam kesempatan ini saya ingin menanyakan beberapa hal. Begini Ustadz, kalau selama bulan Ramadan itu kita sudah melaksanakan perintah Allah seperti puasa, mengaji, sholat tarawih dan sebagainya. Nah sekarang di bulan Syawal ini kita sudah saling bermaafan. Ya, hubungan kita sama Allah sudah kita laksanakan. Sekarang sama manusia sudah sedang kita laksanakan maaf lahir dan batin. Nah itu maksudnya apa itu Ustadz? Lahir dan batin itu maksudnya apa? Itu aja. Nah sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, tadi ada 2 pertanyaan yang belum dijawab ya. Yang pertama dari Ibu Khairiah tadi sudah dijawab oleh Ustadz Rudiawan Sitorus, kemudian dari Ibu Supiana, bagaimana Ustadz arahan? Ini kalau meminta maaf dan memaafkan itu mudah Ustadz, tapi bagaimana untuk melupakan kesalahan? Nah, silakan Ustadz. Sebab kau terlalu indah untuk begitu ya. Jadi nggak bisa dilupakan begitu ya. Jadi pertanyaannya sama sebenarnya, bicara tentang kemaafan lahir dan batin. Artinya yang memaafkan, let's gone be bygone. Oh itu bahasa orang Texas. Tahu Texas Bu ya? Teritorial sekitar Amplas ya. Jadi yang sudah ya sudahlah. Ya. Yang sudah ya fitrah anak bayi itu nggak pernah dendam. Fitrah anak kecil nggak pernah dendam. Itulah kembali kepada titik fitrah kecilmu. Pagi berantem, sore main guli lagi tuh. Ya. Pagi cubit-cubitan nangis kakak dan adik, sore main boneka lagi tuh. Belajar dari anak kecil. Ya. Kadang-kadang anak kecil itu jauh lebih mudah melupakan dan memaafkan. Wal'afina anin nas. Ketika si Madariba Nelson Mandela belajar dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awal ketika Fathul Mekah, hada yaumun nadamah, ini hari balas dendam kata para sahabat. Apa kata Nabi? Hada yaumul marhamah, ini hari berkasih sayang. Ya, maka si Madariba yang telah dipenjara Nelson Mandela hampir 27 tahun, apa dia katakan? Kita mulai Afrika Selatan dengan love and forgiveness, dengan cinta dan kemaafan. Jadi orang yang memaafkan hidupnya tanpa beban. Sampai di neraka saja kalau orang tidak memaafkan ada bebannya. Ibu tidak memaafkan saudarinya. Baik, ikut ngantri di padang mahsyar karena ibu harus jadi saksi kesalahan saudari ibu terhadap ibu. Benar dia salah. Andai kata itu benar ya Bu ya, ibu nemenin dia ini di padang mahsyar sampai dihisap. Karena ibu nggak rela sama dia ini. Berapa lama ngantrinya? Paling cepat 150 tahun. Ibu nemenin yang mau ditanya, dihisap kesalahannya sama ibu, ibu batal sementara masuk surga, nunggu 150 tahun. Itu kalau ibu bermasalah dengan satu manusia. Kalau ibu bermasalah dengan satu kampung, kalikan 150. Dah, itulah kemaafan yang sulit dilupakan. Maka lupakan saja. Beriman sama malaikat kan ibu kan? Kan sudah ada rokib atidnya, nggak urusan ibu lagi nyatetnya. Tapi saya Ustadz udah, nanti mungkar nangkir juga ada di alam barzahnya. Tapi saya Ustadz, nanti ada juga malaikat maliknya. Kan sudah dikerjain sama malaikat. Ibu tinggal apa?
Udah fitrahnya masuk surga saja. Nanti khawatirnya ibu ngantri nemenin dia dihisap, terus dia masuk neraka. Nabi Muhammad masuk beri syafaat, nggak lama di neraka dia udah masuk surga. Ketemu sama ibu loh, udah masuk surga, dapat syafaat Nabi. Kena prank sama baginda Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad dilempar batu berdarah dan apa yang dicontohkan di Taif itu, Nabi tidak marah. Malakatul Jabal datang, gunung mana yang mau ditimpakan? Apa kata Nabi? Asa ayyukhrija min aslabihim. Semoga dikeluarkan dari tulang sulbi mereka. Maya'buduka fala yusrika bi syai'a. Anak cucu yang beriman kepadamu, menyembah kepadamu tidak berlaku syirik. Biar kakek neneknya tidak beriman, biar emak bapaknya tidak beriman, anak cucu jangan sampai tidak beriman. Sekarang di Taif semuanya muslim. Gitu Bunda ya. Maka hari ini biarkanlah fitrahnya malaikat yang mencatat, benar? Malaikat Ridwan ada tugasnya, malaikat Malik ada tugasnya, Mungkar Nangkir ada tugasnya. Tugas ibu jadi apa saja? Jadi hamba Allah yang masuk surga. Insya itu lahirnya, itu batinnya. Lahir, ibu tetap berbahagia karena bertuhankan Allah. Batin tenang saja karena sudah ada yang tugasnya masing-masing. Terus ibu tetap berbahagia kenapa? Tujuannya cuma mau masuk surga. Insya barang Ustadz Rudi sama saya lah. Ustadz Rizkil kita ajak. Kita ajak juga lah ya, insya Allah. Iya. Ustadz sekalian ini ada kaitannya juga dengan jawab pertanyaan yang kedua tadi, Ustadz Muhammad Fadli Sudiro ya. Maksud daripada mohon maaf lahir dan batin ini Ustadz. Nah ini bagaimana Ustadz Fadli? Mohon maaf. Lahir dan batin. Tamam. Lahirnya tersenyum, coba senyum dulu. Batinnya lapang kata Bu Haja Supina tadi ya. Jadi semuanya lah lapang. Andai kata ada garamnya, dia menghinamu, satu goni garam yang sangat mengasini hidupmu. Luaskan samudra hatinya seluas Danau Toba. Udah jalan-jalan ke Danau Toba kemarin? Hah? Belum, kasihan kali lah. Ya. Di daerah sini belum lewat Qatar berarti ya, kota Siantar ya. Ya. Jadi apapun masalah hidupnya, lapangkan hatimu karena hatimu lebih lapang dari seisi dunia isinya ya kan. Jadi lapangkan supaya dia tetap jernih saja airnya. Kalau dia kecil hatinya, batinnya kecil, ya ada masalah 1 sendok garam saja kalau dimasukin segelas jadi asin. Jadi yang masalahnya bukan garamnya, masalahnya kelapangan hatinya. Maka kita berdoa diajarkan sama Rasul Diawan Sitorus, Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Muhammad Fadli Sudiro. Ini ibu-ibu sepertinya sudah mulai miring-miring ini ya. Ngantuk atau bagaimana ini ya. Nah, kita kasih semangat dulu, saya sapa. Majelis Muhasabah Assalam. Oh iya, subhanallah. Ngaji bareng di TVRI. Subhanallah. Baik para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin bertanya langsung kepada dua narasumber kita yang luar biasa ini, bisa menghubungi 0811 6100 386. Sekali lagi saya ulangi, 0811 6100 386. Nah, baik kita kasih kesempatan juga buat ibu-ibu yang lain yang belum bertanya. Silahkan ibu yang ada di ujung berdiri. Ibu yang berjilbab orange, kayaknya cuma satu ini jilbab orange ya. Oh enggak, semua ya. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terus saja dong. Terus saja. Terus saja Bu, nggak apa-apa Bu. Silahkan. Oke, pertanyaannya Ibu.
Terus. Hal-hal yang dilarang seperti bergibah atau bergunjing gitu. Bagaimana? Apakah dia walaupun dia berpuasa penuh, apakah dia masih tetap Suci. dikatakan suci atau Oke, tingkat baik. sucinya itu berbeda-beda Oke, begitu? Ustaz? baik. Dengan Ibu siapa tadi? Ibu Yunita. Ustaz. Ibu Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ya Ibu yang ada di sebelah kiri kita. Dengan Ibu siapa dan pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Bersama saya Umi Masyitah, Majelis Zikir As-Salam dari Kecamatan Medan Helvetia, mau bertanya kepada Ustadz, bagaimana cara kita sebagai hamba Allah biar tetap istiqomah dan tetap semangat melakukan ibadah seperti ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan agar tetap fitrah, Ustadz. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, subhanallah ya, dua pertanyaannya luar biasa. Ini kita minta kepada Ustadz Rudiawan. Pertanyaan yang pertama tadi dari Ibu Yunita, Ustadz, apakah semua orang yang berpuasa itu nantinya dikatakan suci atau sucinya ada berkelas-kelasnya, Ustadz? Silakan, Ustadz. Baik, terima kasih Bunda pertanyaannya. Ketika kita selesai berpuasa, maka kalau puasa itu kita lakukan dengan iman, dengan ikhlas karena Allah, maka ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita sebelumnya. Tapi apakah kita berpuasa selama ini dengan iman, dengan ikhlas, Allah yang tahu. Tapi kita semuanya harus berprasangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku tergantung prasangka hamba-hambaku. Kalau kita prasangka kepada Allah bahwa Allah ampuni dosa-dosa kita sehingga kita kembali kepada fitrah kita, kesucian kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembalikan kita kepada fitrah kita. Cirinya apa? Cirinya selesai Ramadan, ibadah kita tambah semangat. Oh, saya Ustadz sudah kembali kepada fitrah, alhamdulillah. Ibadahnya gimana? Bolong-bolong Ustadz. Nah, itu nggak ke fitrah. Itu balik ke awal lagi. Orang yang kembali kepada fitrah, ibadahnya lebih semangat lagi. Nah, gitu Ustadz. Nah, baik, alhamdulillah. Luar biasa jawabannya. Kemudian Ustadz, ini pertanyaan yang kedua. Bagaimana agar kita ini Ustadz mampu melestarikan atau istiqomah lah bahasanya, ibadah kita di bulan Ramadan ini bisa kita tetap lakukan di luar bulan suci Ramadan, Ustaz? Ya. Ramadan itu adalah tempat training, tempat kita dilatih, tempat tarbiyah, kita dididik. Maka hasilnya adalah selesai Ramadan. Maka orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah di Ramadan dan sudah melakukan berbagai macam aktivitas sosial juga di bulan Ramadan, maka selesai Ramadan hasilnya kelihatan. Maka orang-orang alumni Ramadan yang mereka itu orang-orang yang Allah berikan gelar takwa, maka selesai Ramadan sholatnya lebih rajin, baca Qur'annya lebih rajin. Ini kalau udah pakai pulut kuning, udah ditutup ya, Allahumma arhamna bil Qur'an, 11 bulan nggak dibaca-baca. Seharusnya itu adalah sebagai semangat kita untuk terus membaca Al-Quran. Nah, itu dia orang yang berhasil di bulan Ramadan, Ustaz. Iya, benar sekali. Jadi memang ibu-ibu istiqomah itu sulit, yang mudah itu istirahat. Nah, begitulah kira-kira. Baik, para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sekali lagi mempersilahkan bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita yang luar biasa ini, ya, di line telepon 0811 6100 386. Sekali lagi di 0811 6100 386. Nah, para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu majelis muhasabah as-salam yang berbahagia, ini kajian kita hari ini luar biasa, bagaimana menjadi hamba yang fitrah pasca Ramadan. Tadi pertanyaannya sepertinya ini pertanyaan yang benar-benar dilontarkan dari lubuk hati yang paling dalam ya. Nah, ini kita kasih kesempatan juga
Karena sepertinya masih banyak yang mau bertanya ini ya. Ibu-ibu silahkan, barangkali ada yang mau bertanya lagi. Fiona ya, Fiona. Ya, silah, fadal ya sebelah Ya, sini. ibu-ibu yang di belakang, yang di panggung ini harus tanya ini. Fadal. Silah. Ya, silahkan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridah Rangkuti dari Majelis Muhasabah Salam Medan Barat. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi sebagaimana yang sudah Ustaz sampaikan bahwa Allah turun ke langit dunia ya di dalam sepertiga malam, memanggil umatnya ya, siapa yang ingin meminta kepadaku. Tapi Ustadz, kita sudah melakukan apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz, bahwa kita melaksanakan sholat tahajud, kita ini, kita itu, termasuk salah satu diantaranya yang masih saya ingat ketika pembentukan majelis taklim, majelis muhasabah Salam Medan Barat, ustadz ada menyampaikan 3 hal yang kita lakukan sebelum kita melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Yang pertama adalah membaca Al-Quran, yang kedua adalah membaca hadis minimal 1, yang ketiga memperbanyak sholawat. Ketika kita sudah melaksanakan apa yang disampaikan oleh para ustadz, namun apa yang dijanjikan di dalam itu, di dalam penyampaian itu, rasa-rasanya kita belum ada terima gitu Ustadz. Jadi itu bagaimana menyikapinya? Itu kira-kira Ustadz. Demikian saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, kita tahan dulu karena akan dijawab oleh 2 narasumber kita setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih setia bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Iya, subhanallah. Ketika nyampaikan nyaman di hati, terasa nyaman Ustaz ya kan? Subhanallah. Nah, baik, tadi sudah ditanyakan oleh Ibu Faridah Rangkuti. Namun sebelum dijawab oleh Ustadz Rudiawan Sitorus, kami persilahkan, kami kasih kesempatan untuk penanya terakhir. Silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marliani Pulungan dari Muhasabah As-Salam Medan Barat. Saya ada mau bertanya Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz, katanya Allah itu ya mengabulkan semua doa hamba-hambanya, apalagi di saat-saat tertentu gitu Pak Ustadz ya. Kita sudah menjalankan apa itu ibadah seperti itu, ya kita meminta di saat-saat yang telah ditentukan, yang Allah bilang di saat-saat yang diapakan oleh Allah itu, tapi kita merasa kok doa kita belum terkabul gitu Pak Ustadz. Jadi boleh enggak kita merasa, ya Allah kenapa doaku ini belum terkabul ya Allah. Gimana itu kita Pak Ustadz, apa termasuk kita itu dosa atau gimana? Gimana cara kita menyikapi keadaan hati kita seperti itu Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Rudiawan, ini pertanyaannya sama dengan pertanyaan Ibu Faridah Rangkuti ya. Jangan sampai ini jamaah putus asa ini Ustadz. Pertanyaannya bagaimana ini Ustadz, kita semua sudah lakuin puasa, udah tahajud, udah jidat sampai hitam gitu ya Bu ya. Tapi kok Ustadz gini-gini aja hidupnya ini, nggak dikabulkan oleh Allah. Gimana Ustadz kira-kira jawabannya Ustadz? Ya, ini menarik sekali ya apa yang disampaikan Ibu tadi. Ini sebagaimana yang ditanyakan oleh jamaah, oleh murid dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ketika itu muridnya bertanya, ya Syekh, saya sudah tahajud, saya sudah baca Quran, saya sudah melakukan banyak amalan, tapi kenapa permohonan saya kok nggak dikabul-kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala?
Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau engkau melakukan amal itu berharap untuk dikabulkan, berharap untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sengaja itu nggak kasih. Sampai nanti tujuanmu hanya Allah saja. Begitu tujuanmu hanya Allah saja, disitulah Allah kasih semuanya. Jadi sengaja Allah tahan-tahan itu supaya kita punya tujuan hanya Allah saja. Karena Allah cemburu. Ketika ada seorang hamba, tujuannya malah apa yang diminta. Bukan tujuannya siapa yang diminta. Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika itu Allah tahan nanti, dan hamba itu mengatakan, ya Allah, aku nggak ada tujuan lain kecuali Engkau, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, hanya Engkau yang ku maksud, ridhomu yang ku ikut. Pada waktu itulah Allah kasih semuanya. Gitu Bunda ya. Jadi Allah ingin supaya kita hanya kepada Subhanahu wa taala. Allah alam. Iya, baik, luar biasa. Jadi Bunda, apa yang disampaikan oleh Ustadz Rudiawan Sitorus tadi, bahwasanya bukan Allah tidak mengabulkan, ya. Namun memang sampai bagaimana kita benar-benar meminta itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu selalu kita ucapkan di setiap sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya semata-mata karena Allah. Jangan sampai timbulkan rasa cemburu Allah. Nah, mungkin kalau suami juga cemburu dengan Bunda kan, ini nggak enak ini kan. Hidup dalam berumah tangga juga nggak enak. Nah, baik para pemirsa TVRI dan ibu-ibu, bunda-bunda, jamaah muhasabah as-salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sampai di penghujung acara ini. Namun sebelum kita tutup, Ustadz, kita minta nanti kepada Ustadz Muhammad Fadli Sudiro dan Ustadz Rudiawan Sitorus juga untuk menyampaikan kesimpulan daripada kajian kita hari ini. Kita minta kepada Ustadz Fadli Sudiro, masih ada waktu 10 menit lagi, 5 menit Ustadz Fadli, mungkin juga 5 menit untuk Ustadz Rudiawan Sitorus. Kepada Ustadz Fadli, falyatafadhal. Ayo, salam. Baik, Ustadz Dr. Rudiawan Sitorus yang menjadi narasumber kehormatan hari ini, tentu kebahagiaan sekalian reunian di dalam dakwah dan rehistory doa, mengulang sejarah berdoa, bahwa Dr. Rudiawan Sitorus, ya, anak kampung dari Simalungun, di daerah mana Ustadz? Sakudabayu. Satuabayu, daerah apa tepatnya itu yang Bukit Maraja. Bukit Maraja, ya. Saya berasal dari Qatar, kota Siantar, beliau dari Singapura. Wah, ya. Mana itu? Simalungun, ya kan? Perdagangan dan batu bara, ya. Kita ini, Ustadz Rizkil Asri dari Turki, tuntungan belok kiri. Ya. Bunda, kami bertiga adalah merupakan rangkaian doa yang diciptakan oleh tautan doa seorang ibu dan ayah. Bahkan sebelum terlahirnya, kami sudah didoakan. Ini bicara tentang doa. Kadang doamu itu dikabulkan bukan di kamu gitu. Tapi di anakmu, tapi di cucumu, tapi di cicitmu. Doamu sudah pasti dikabulkan. Ud'uni astajib. Nggak ada doa yang nggak dikabulkan, itu nggak ada. Mau cerita uang, yang kafir saja, yang mengaku sebagai Tuhan, Fir'aun aja dikabulin kok. Jadi pemimpin berapa periode? Fir'aun 8 periode, 40 tahun baru masuk laut itu. Setelah 40 tahun kalah Bung Karno, kalah Bung Harto. 40 tahun. Ya, kalau hanya bicara tentang kekuasaan Bunda, tidak hanya menjadi seorang presiden yang dipilih, yang nggak beriman kepada Fir'aun, mati. Cerita kaya, Korun kaya. Kalau ibu cuma minta kaya, Cina yang kafir berada di Cina, ada 200 juta muslim di Cina, tapi ada 2 miliar penduduk Cina. Mereka komunis. Kaya nggak? Kaya. Negara adidaya, Amerika, kaya. Kalau ibu bilang Allah nggak bisa ngayakan ibu, kecil sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua orang kaya, 7 turunan kayanya. Benar nggak Bu? Ibu turunan ke berapa? Ke-8. Jadi sudah habis masanya, nunggu lagi ya nanti ya di generasi berikutnya. Ya. Baik, jadi Ustadz Rizkil Asri ini jadi begini, ada yang doain di setiap nafas kehidupannya. Al-walid ala waladihi, kata Rasul.
doa emak, doa bapak kepada anaknya makbulah mustajab. Siapa yang doakan anaknya jadi hafiz Quran di setiap nafas kehidupan? Yang angkat tangan. Setiap nafas, tiap hari. Yakin? Hah? Sejak kapan? Sejak sebelum lahir. Ini menjadi penting. Wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ini ujung dari puasa, Bunda. Ketika engkau bertanya tentang Allah, dia dekat. Sedekat apa? Sedekat seorang ibu. Ibu siapa? Revan Revin, anaknya tunanetra, buta, tapi jadi hafiz Quran 30 juz. Menangis di hadapan televisi 2017, di usia anaknya 7 tahun. Lihat Masyitoh, kemudian hafiz Quran tunanetra, menangis di hadapan TV dan mengatakan kepada anaknya, duhai Allah, ini anakku juga sama seperti Masyitoh. Turunkan sedikit keajaibanmu, jadikan anakku hafiz seperti Masyitoh. Aku ikhlas anakku dalam keadaan tunanetra dengan mata surganya. Gak lama Bunda, 2017, 2019 Revan Revin menjadi finalis di tempat yang sama, hafiz RCTI. Siapa lagi? Zahran Auzan, hafiz internasional. Siapa ayahnya? Seorang ayah yang dari kecil cita-citanya mau jadi hafiz Quran. Seorang ayah yang dari kecil mau jadi hafiz Quran, tapi tidak kesampaian. Apa dia katakan? Biar aku nggak hafiz, tapi besok anakku jadi hafiz Quran. Tukang jahit. Dari mana? Besitang. Jadi sejak dia SMP sudah berdoa punya anak hafiz. Hafiz, 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 hafiz. Tidak hanya hafiz, juara hafiz inter. September kemarin, juara 2 internasional, hampir sebulan di Mekah, di hotel, apa itu, Zam-Zam. Ya, jadi Bunda, kapan doamu dikabulkan? Saat engkau berdoa, sudah dikabulkan Allah. Tapi engkau masih terhijab, kapan itu pengabulannya? Ya, insya Allah. Allah alam bisawab. Baik, subhanallah. Mungkin dari Ustadz Rudiawan Sitorus. Ya. Bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa TVRI yang dicintai Allah. Jadi ketika kita ini adalah hamba dan menempatkan diri kepada Allah sebagai hamba, kita bukan hamba harta, bukan hamba jabatan, bukan hamba yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita fasilitas seorang hamba. Dulu ada namanya Malik bin Dinar, orang yang kaya raya, hidupnya mabuk-mabukan, pesta pora. Ketika didatangi oleh orang yang fakir miskin, ketika itu dia minta untuk sebagian sedekahnya, maka sang pengawal mengatakan, jangan ganggu Malik bin Dinar, ini sedang melakukan pesta. Aku hanya ingin menanyakan kepadanya, apakah dia seorang hamba atau orang merdeka? Wah, dia orang merdeka, bukan hamba. Sampaikan kepada Malik bin Dinar. Maka disampaikanlah. Siapa yang datang? Saya nggak tahu, wahai Malik bin Dinar. Tapi dia bertanya, apakah engkau seorang hamba atau merdeka? Apa kamu jawab? Engkau orang merdeka. Kata orang tadi, pantaslah dia orang merdeka. Kalau seorang hamba, dia tidak akan melakukan pesta pora, tidak melakukan minuman keras dan sebagainya. Maka kemudian Malik bin Dinar mendengar kata-kata pantaslah dia orang merdeka, dia hidup sesuka hatinya, maka kemudian tersentuh hatinya. Dia tinggalkan semua harta kekayaannya, dia tinggalkan semua apa yang membuat dia selama ini terlena dengan dunia, dan dia berjalan kaki tanpa alas kaki, dan dia menuntut ilmu, akhirnya menjadi seorang ulama namanya Malik bin Dinar. Kenapa? Karena kembali menjadi seorang hamba. Baik. Allah berikan fasilitas semua. Subhanallah, ibu-ibu, kajian kita sore hari ini sungguh luar biasa. Harapannya apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa juga, ini memberikan manfaat, menjadi oleh-oleh buat kita pulang ke rumah. Sehingga mampu oleh-oleh yang kita bawa pulang ke rumah ini, mampu mengubah diri kita menjadi manusia yang hijrah pasca Ramadan ini dan istiqomah mengamalkan amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Sehingga jadilah keluarga kita, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan rezeki yang berkah, berlimpah. Itu harapan kita, cucu-cucu dan anak-anak kita, anak-anak yang soleh dan soleha. Insya Allah. Nah, baik para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan ibu-ibu Majelis Muhasabah As-Salam yang berbahagia, kita sudah di penghujung acara. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kami dari pembawa acara dan kru dan kerabat kerja TVRI yang ada di studio mengucapkan
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Akhirul kalam, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.